sini saya akan menjelaskan langkah pemasangan metode pondasi dalam metode Kaison. Oke, jadi di sini saya sudah membuat miniatur dari pondasi Kaison. Jadi baik untuk langkah pemasangannya, bagian Kaison diletakkan di permukaan tanah. Jadi bagian pertama Kaison diletakkan di permukaan tanah. Setelah itu untuk di dunia nyata, pondasi Kaison ini dalamnya kita gali untuk agar perlahan-lahan bagian Kaison ini dia terbenam ke dalam tanah. Nah, contohnya seperti ini, kita gali bagian dalamnya sehingga pondasi Kaisonnya akan tenggelam ke dalam tanah. Nah, ketika nanti bagian atas dari Kaison itu sudah hampir sejajar dengan permukaan tanah, kemudian akan disambungkan dengan pondasi Kaison yang kedua. Nah, contohnya seperti ini. Langkah ini dilakukan sampai pondasi Kaison mencapai kedalaman yang direncanakan. Nah, contohnya seperti ini. Setelah hampir sejajar dengan permukaan tanah, kemudian dilanjutkan lagi. Nah, kemudian nanti bagian bawah Kaison ini akan dicor dengan menggunakan beton, kemudian bahan pengisinya akan dimasukkan, dan bagian atasnya nanti akan dicor dengan beton juga. Baik, sekian, terima kasih. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan fondasi dalam untuk jenis fondasi tiang pancang. Nah, pertama-tama pemasangan tiang pancang dibutuhkan tanah yang datar sehingga proses pemasangan akan lebih mudah. Nah, kemudian tiang pancang akan ditaruh atau diletakkan sejajar sehingga terbentuk untuk tiang pancang lurus ke atas. Nah, kemudian tiang pancang akan dipukul biasanya dengan alat pemukul seperti drop hammer. Nah, tiang pancang akan berhenti untuk masuk ke dalam tanah jika terdapat tanah keras di dalamnya. Untuk kejadian pondasi tiang pancang di mana tiang pancang berlebih di atas tanah, maka tiang tersebut akan dipotong. Namun, jika pondasi tiang pancang ini masih kurang, maka akan terus ditambahkan untuk tiang yang kedua dan ketiga dan seterusnya, sehingga banyak terdapat tiang pancang yang terus disambung. Sekian, terima kasih. Itu saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemasangan tiang bor pile. Yang pertama itu kita menentukan titik-titik bor pile yang akan kita pasang. Yang pertama, kita langsung melakukan pengeboran. Pengeboran dilakukan sampai ke kedalaman yang direncanakan. Setelah pengeboran, kita memasang casing untuk mencegah longsoran saat pengeboran dilakukan. Setelah itu, kita menggunakan alat pompa atau sejenisnya untuk mengeluarkan tanah yang dibor tadi. Setelah itu, kita melakukan pemasangan penulangan untuk lubang yang sudah dibor tadi. Setelah penulangan turun, baru kita melakukan pengocoran. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ya, ini adalah penampakan dari pondasi lajur, jenis pondasi dangkal yang berbentuk memanjang dan berfungsi untuk mendukung beban dari dinding atau struktur di atasnya secara merata ke tanah di bawahnya. Pondasi ini biasanya digunakan pada bangunan bertingkat rendah atau struktur dengan beban yang tersebar seperti rumah tinggal, ruko, dan pagar. Kemudian ada pun langkah-langkah pemasangan dari pondasi lajur. Yang pertama, menyiapkan alat penggali. Yang kedua, galikan tanah dengan lebar sama dengan lebar pondasi bagian di bawah dan kedalaman yang disyaratkan. Biasanya kisaran 3 meter dari permukaan tanah.
Kemudian galikan sisi miringnya, galikan sisi miring tanahnya, buang tanah sisa galian, kemudian mengecek posisi lebar, kedalaman, dan kerapiannya. Yang keenam ada memasang patok buntu untuk memasang profil. Yang ketujuh, pasang bila buntu datar pada kedua patok setinggi profil. Pasang profil dengan benar, tegak lurus dan bidang di atas profil datar. Kemudian yang kesembilan, ikat profil tersebut pada bila datar yang dipasang antara dua patok. Ke-10, pasang patok sokong miring pada tebing galian pondasi dan ikatkan dengan profil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk pondasi telapak. Pondasi telapak adalah jenis pondasi yang digunakan untuk menopang beban dari satu titik kolom tertentu dan menyalurkan ke tanah. Pondasi ini biasanya terbuat dari beton bertulang dengan bentuk persegi, lingkaran, atau trapesium, tergantung pada kebutuhan desain struktur. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pemasangan pondasi telapak, yang pertama ada persiapan lokasi. Bersihkan lokasi pembangunan dari puing-puing vegetasi atau objek yang mengganggu. Yang kedua, pembuatan dan pemeriksaan galian. Lakukan galian tanah sesuai dengan dimensi pondasi yang direncanakan. Dan ini adalah hasil dari penggalian tanah untuk kedalaman pondasi telapak. Selanjutnya yang keempat adalah pemasangan backing. Pasang backing dengan material seperti kayu atau baja untuk membentuk struktur pondasi. Yang kelima ada pemasangan tulangan baja. Yang keenam ada pengecoran beton. Siapkan beton sesuai dengan campuran yang ditentukan. Yang ketujuh ada penyelesaian dan perawatan. Ratakan permukaan pondasi dengan sesuai ketinggian yang direncanakan. Yang kedelapan dan terakhir adalah pembongkaran backing. Setelah beton cukup keras, biasanya 7-14 hari, tergantung kondisi cuaca dan jenis beton. Lepaskan backing dengan hati-hati. Sekian, terima kasih. Pondasi rakit adalah jenis pondasi yang berupa lempengan beton bertulang besar yang mencakup seluruh atau sebagian besar area dasar bangunan. Pondasi ini digunakan untuk menopang beban struktur bangunan secara merata ke tanah, sehingga tekanan pada tanah tersebar lebih luas. Berikut ada langkah-langkah pemasangan pondasi rakit. Yang pertama, tentukan kedalaman pondasi rakit. Yang kedua, galikan tanah hingga kedalaman yang sesuai. Yang ketiga adalah padatkan tanah. Yang keempat, pasang membran kedap air pada bagian bawah. Yang kelima, tuangkan campuran semen dan air. Yang keenam, tempatkan tulangan dan pastikan jarak yang telah ditentukan antara batang tulangan. Yang ketujuh, tuangkan beton hingga kedalaman yang ditentukan. Yang kedelapan adalah atur dan rawat beton. Sekian, terima kasih.